Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Yasa Krisnasela dengan NIM 19110104 di Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2 Universitas Kadir Bangsa Palembang. Nah, kali ini Irsa akan menjelaskan materi tentang oral kelarutan. Kalau gitu, salam lagi ya. Langsung kita lihat. Semoga bermanfaat. Let's go! Baiklah, di sini Irsa akan menjelaskan tentang oral kelarutan. Apa sih oral kelarutan itu? Baiklah, langsung saja. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau sulfat. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris lebih tepatnya disebut miscible. Selanjutnya, pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti klorida dalam air. Istilah tak larut atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut, walaupun sebenarnya hanya ada sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Dalam beberapa kondisi, titik keseimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh atau supersaturate yang metastabil. Dalam kondisi tertentu, keseimbangan kelarutan dan terlampaui hingga menghasilkan apa yang disebut sebagai larutan supersaturasi yang bersifat metastabil. Metastabil kristal dapat pula mengarah pada perbedaan yang terlihat dalam jumlah zat kimia yang terlarut bergantung pada bentuk atau ukuran partikel kristalin. Suatu larutan supersaturasi secara umum mengkristal ketika bibit kristal muncul dan keseimbangan secara cepat terjadi. Vinil salisilat adalah salah satu zat yang teramati ketika meleleh secara sempurna dan kemudian didinginkan di bawah titik fusinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelarutan suatu zat antara lain adalah pH, temperatur, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel zat. Konstanta dielektrik pelarut. Kelarutan juga tergantung pada struktur zat, seperti perbandingan gugus polar dan nonpolar dari suatu molekul. Makin panjang rantai gugus nonpolar suatu zat, makin zat tersebut larut dalam air. Selain itu, penambahan surfaktan dapat juga ditambahkan zat-zat pembentuk kompleks untuk menaikkan kelarutan suatu zat, misalnya penambahan uretan dalam pembuatan injeksi kinin. Menurut metode kelarutan, sejumlah besar obat ditempatkan dalam wadah yang tertutup, baik bersama-sama dengan larutan zat pengomplek dalam berbagai konsentrasi, dan botol dikocok dalam bak pada temperatur konstan sampai tercapai kesetimbangan cairan supernatan dalam porsi yang cukup diambil dalam dinalisis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan adalah pengadukan, suhu, luas permukaan, vikositas, ukuran partikel, pH larutan, dan polimerfisme.
Selain faktor di atas, penambah surfaktan juga akan mempengaruhi kelarutan. Surfaktan adalah suatu zat yang digunakan untuk melakukan kelarutan suatu zat. Molekul surfaktan terdiri atas dua bagian, yaitu polar dan nonpolar. Daya kelarutan suatu zat berkhasiat memegang peranan penting dalam formulasi suatu sediaan zat. Lebih dari 50% senyawa kimia baru yang ditemukan zat ini bersifat hidrofobik. Kegunaan secara klinik dari obat-obat hidrofobik menjadi tiket efisien dengan rendahnya daya kelarutan, di mana akan mengakibatkan kecilnya penetrasi obat tersebut di dalam tubuh. Kelarutan sesuatu karena kelarutan suatu obat dengan tingkat disolusi obat tersebut sangat berkaitan. Secara teori, jika pH dinaikkan, maka kelarutannya pun ikut meningkat. Karena selain terbentuk larutan jenuh obat dalam bentuk molekul yang tidak trionkan atau kelarutan intrinsik, juga terlarut obat yang berbentuk ion. Secara khusus, penentuan kelarutan semu atau apparent solubility asam benzoat dapat dilakukan dengan metode gravimetri. Gravimetri merupakan cara pemeriksaan jumlah zat yang paling tua dan paling sederhana dibandingkan dengan cara pemeriksaan kimia lainnya. Sederhana itu jelas kelihatan karena dalam gravimetri jumlah zat ditentukan dengan menimbang langsung massa zat yang dipisahkan dari zat-zat lain. Kelarutan suatu obat juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi. Dalam percobaan telah dilakukan perlakuan kelarutan terhadap pengaruh pH, kosolven, surfaktan, dan suhu. Perlakuan pertama ialah pengaruh pH. pH merupakan power of hydrogen atau derajat keasaman. Kelarutan asam-asam organik lemah dalam air akan bertambah dengan naiknya pH karena terbentuk garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan basa-basa organik lemah pada umumnya sukar larut dalam air. Bila pH larutan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut dalam air. Sesuai dengan teori yang ada dengan hasil bahwa penambahan asam kuat dalam hal ini HCl ke dalam larutan yang berisi sediaan parasetamol larut. Hal tersebut disebabkan karena terbentuknya garam yang mudah larut dalam air. Sedangkan pada gelas kimia yang ditambahkan NaOH sama sekali tidak larut karena basa yang ditambahkan dalam parasetamol yang merupakan senyawa basa organik lemah akan menurunkan kelarutannya dalam air. Perlakuan kedua ialah pengaruh kosolven. Kosolven merupakan pelarut atau solven organik yang dapat campur dengan air. Digunakan dalam formulasi sediaan cair untuk meningkatkan kelarutan bahan yang memiliki kelarutan rendah dalam air atau untuk meningkatkan stabilitas kimiawinya. Kosolven dengan signifikan dapat meningkatkan kelarutan suatu bahan aktif. Obat bisa mencapai 500 kali lipat bahkan lebih. Pada gelas pertama yang tidak ditambahkan kosolven, akibatnya air dan parasetamol tidak larut karena perbedaan kapolaran. Sedangkan pada gelas kedua dengan penambahan kosolven, dalam hal ini alkohol atau dalam kimia dikenal dengan antanol, kedua zat tersebut dapat larut meskipun sebagian. Hal tersebut karena alkohol merupakan kosolven yang dapat meningkatkan kelarutan karena dalam kosolven ini memiliki gugus polar dan non-polar yang dapat menyatukan dua zat yang tidak saling larut. Perlakuan yang terakhir ialah suhu. Pemanasan dilakukan dalam waktu 5 menit. Berdasarkan teori yang ada jika suhu naik maka mengakibatkan adanya panas. Panas yang tinggi dapat mengakibatkan renggangnya jarak antara molekul oleh sebab zat-zat yang awalnya sukar larut dapat larut dalam pelarutnya.
Sesuai dengan hasil percobaan yang didapatkan bahwa karena dilakukan pemanasan pada gelas 2, maka hanya gelas 2 yang zatnya itu saling larut, sementara yang tidak tetap seperti semula tidak saling larut. Zat aktif yang digunakan dalam sediaan farmasi pada umumnya bersifat asam dan basa lemah. Kelarutan suatu zat asam atau basa lemah sangat dipengaruhi pH. Untuk menjamin suatu larutan homogen yang jernih dan keefektifan terapi maksimumnya, maka pembuatan sediaan farmasi harus disesuaikan dengan pH optimumnya. Kelarutan asam-asam lemah akan meningkat dengan meningkatnya pH larutan. Karena terbentuk garam yang mudah larut, sedangkan kelarutan basa-basa lemah akan bertambah dengan menurunnya pH larutan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, dari percobaan ini, ialah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, diantaranya adalah pH, kosolven, surfaktan, dan suhu. Penambahan asam akan melarutkan zat yang tidak larut dalam air, karena penambahan asam akan membuat garam yang dapat larut dalam air. Penambahan kosolven dapat menaikkan kelarutan bahkan sampai 500 kali. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat melarutkan dua zat yang tidak saling larut, dan jika suhu dinaikkan mengakibatkan renggangnya ikatan antar molekul menyebabkan zat mudah larut. Nah, yang terakhir, thank you. Nah, inilah tadi hasil materi Irsa yang Irsa jelaskan. Mohon maaf jika dalam pengucapannya Irsa salah atau dalam tulisannya pun kurang benar atau kurang tepat. Irsa mohon maaf. Baiklah, Irsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi hasil materi Irsa. Irsa telah selesai menjelaskan tentang oral kelarutan. Jika dalam pengucapan maupun dalam tulisannya kurang jelas atau kurang tepat, Irsa mohon maaf. Semoga videonya atau materinya bermanfaat. Irsa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.